Saudara dan saudari dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap sehat dan tetap bahagia. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Minggu Panggilan. Para imam, biarawan, biarawati mempunyai sejarah panggilan yang bervariasi. Tapi saya yakin kalau ditanya apakah sejak awal mereka memiliki keyakinan sungguh dipanggil Tuhan untuk menjadi imam, biarawan atau biarawati, tentu saja jawabannya tidak. Dan pasti juga mereka akan mengatakan bahwa kita bukan orang suci dan tak bernoda, sehingga Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil dengan caranya, dan manusia yang dipanggil tetap punya ciri manusiawinya, punya kekurangan atau kelemahan. Tetapi Tuhan yang memanggilnya akan membimbingnya dan menyertainya. Saudara dan saudari terkasih, meskipun gereja rapuh dan jatuh dalam dosa, namun yang menarik bagi saya adalah sebuah semangat rohani yang berbunyi demikian. Ecclesia semper reformanda, gereja selalu memperbaharui diri. Bisa diartikan secara lain, gereja selalu mau bertobat. Beberapa waktu lalu kita ketahui bahwa ada skandal yang dilakukan oleh segelintir pejabat hierarki. Di pelbagai belahan dunia bermunculan aneka kasus pelecehan seksual oleh kaum klerus yang menjadi sorotan dunia. Dan itu marak dimuat di media-media. Apakah akan meruntuhkan gereja Katolik? Saudara dan saudari, semangat rohani gereja yang selalu mau memperbaharui diri, menjadikan skandal itu sebagai kesempatan rahmat bagi gereja untuk menyatakan sebagai institusi yang lemah, sebagai manusia yang punya kekurangan. Paus Fransiskus mengatakan bahwa gereja selalu memegang komitmen untuk menempuh segala upaya baik demi melindungi anak-anak dan anggota keluarga mereka yang rentan. Gereja tidak boleh menghindari skandal, karena justru kewajiban gereja adalah menyatakan keberpihakan Kristus kepada mereka yang tertindas, teraniaya, terpinggirkan, terlecehkan, dan terabaikan. Pernyataan Paus ini muncul karena belas kasihnya terhadap kisah miris korban pelecehan seksual oleh para imam. Tentu saja bukan sebatas pernyataan penyesalan. Paus Fransiskus telah mempromulgasikan berdirinya Komisi Kepausan bagi Perlindungan Anak dan Orang Dewasa Rentan pada tanggal 5 Desember tahun 2013. Uskup Agung Boston Kardinal Sin OFM Cup ditunjuk pada tanggal 22 Maret 2014 untuk memimpin komisi baru ini yang beranggotakan 16 profesional di berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia. Saudara dan saudari, representasi gereja universal ini bertugas merangkul dan menyembuhkan korban dan keluarga mereka, memberikan panduan komprehensif bagi gereja lokal untuk perlindungan anak dan orang dewasa, mengedukasi para pemimpin gereja dan komunitas gerejani, membantu formasi berkelanjutan bagi para imam dan religius, menggali kekayaan teologi dan spiritualitas bagi pastoral mereka, serta memastikan tegaknya hukum kanonik dan sipil untuk perlindungan anak dan orang dewasa rentan. Saudara-saudari, inilah bentuk konkret dari Ecclesia Semper Reformanda. Gereja selalu mau memperbaharui diri. Setelah melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, gereja menyadari itu dan mau memperbaikinya. Inilah yang membuat gereja Katolik sampai sekarang tidak hancur, karena bersandar pada Allah yang penuh kasih, yang membuka tangannya bagi kita yang mau memperbaiki dirinya. Para klerus bukan manusia yang sempurna, bisa jatuh karena kelemahan, kekurangan. Tetapi ketika jatuh, bisa bangun kembali, bisa memperbaiki diri, karena Allah selalu mengulurkan tangannya untuk menerima setiap orang yang mau memperbaiki dirinya. Maka gereja Katolik tetap tegak berdiri, bukan karena kekuatan gereja Katolik dan orang-orangnya, tetapi karena rahmat Roh Kudus yang menggerakkan hati
gereja, menggerakkan para pemimpin gereja Katolik, paus, bapak uskup, para imam, dan umat Allah lainnya. Ketika melakukan kesalahan, mau mengakui, menyesali, dan mau memperbaiki diri, Allah yang Maha Rahim akan mengampuni segala perbuatan yang tidak baik di hadapannya. Maka Allah akan selalu menyertai gereja Katolik sampai kapanpun. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan telah memanggil setiap orang dengan caranya. Tuhan telah memanggil setiap orang dengan caranya. Tak ada yang bisa memastikannya, tak ada yang bisa mendahuluinya. Dia memanggil sesuai kehendaknya. Tuhan telah memanggil setiap orang dengan caranya. Tuhan telah memanggil setiap orang dengan caranya. Tak ada yang bisa memastikannya, tak ada yang bisa mendahuluinya. Dia memanggil sesuai kehendaknya. Mari kita membuka hati kita untuk mendengar panggilannya. Mari kita membuka hati kita untuk mendengar panggilannya. Dia akan datang kepada kita. Dia akan datang kepada kita untuk memanggil kita. Tuhan telah memanggil setiap orang dengan caranya. Tuhan telah memanggil setiap orang dengan caranya. Tak ada yang bisa memastikannya, tak ada yang bisa mendahuluinya. Dia memanggil sesuai kehendaknya. Mari kita membuka hati kita untuk mendengar panggilannya. Mari kita membuka hati kita untuk mendengar panggilannya. Dia akan datang kepada kita. Dia akan datang kepada kita untuk memanggil kita.